Bab 1. Gadis dari kedalaman. Malam itu, laut tidak berwarna biru. Ia hitam, pekat, bergolak seperti kemarahan yang lama terpendam. Angin musim gugur menerjang pantai selatan dengan suara melolong, menghantam karang-karang tua yang berdiri kokoh sejak ratusan tahun lalu. Petir membelah langit, kilatnya memantul di permukaan ombak yang mengamuk. Di kedalaman laut yang jauh dari cahaya manusia, Aruna berenang perlahan. Rambutnya yang panjang tergerai seperti benang perak di dalam air. Sisik ekornya berkilau lembut, memantulkan cahaya plankton yang bercahaya di sekelilingnya. Dunia bawah laut adalah rumahnya, sunyi, dalam, dan abadi. Ia telah hidup lebih lama dari yang bisa dihitung manusia. Ia telah menyaksikan kapal kayu berubah menjadi kapal baja, menyaksikan layar kain berubah menjadi mesin, menyaksikan manusia datang dan pergi. Namun malam itu, sesuatu terasa berbeda. Aruna berhenti berenang. Ia merasakan getaran aneh di dasar laut. Bukan gempa, bukan arus. Seperti panggilan, cahaya redup muncul dari balik celah batu karang tua yang terkubur pasir. Cahaya itu tidak seperti plankton. Ia berdenyut, seolah memiliki jantung. Aruna mendekat, tangannya yang lembut menyentuh batu itu. Dalam sekejap, cahaya menyebar seperti kilatan listrik di dalam air. Tubuhnya terasa panas, sesuatu yang jarang ia rasakan di lautan dingin. Kenangan yang bukan miliknya menyerbu pikirannya. Tangan seorang pria, tawa lembut, janji di tepi laut. Aruna terkejut, air di sekelilingnya berputar liar, membentuk pusaran besar yang menariknya ke atas. Ia mencoba berenang menjauh, tetapi arus itu terlalu kuat. Tubuhnya terdorong, terhempas, terseret menuju permukaan. Tanda pisah. Ombak besar menghantam pantai. Petir menyambar tepat ketika tubuh seorang gadis terlempar ke atas pasir basah. Hening, hanya suara hujan yang turun perlahan setelah badai mereda. Aruna terbaring tak bergerak di antara batu karang. Rambutnya basah menempel di wajahnya. Tubuhnya terasa berat, terlalu berat. Ia mencoba menggerakkan ekornya, namun yang ia rasakan bukan lagi sisik. Kakinya, dua kaki manusia. Ia terengah. Paru-parunya terbakar karena udara yang terlalu kering. Tangannya menggenggam pasir, merasakan teksturnya yang kasar. Ini bukan mimpi. Tubuhnya berubah. Aruna bangkit perlahan. Ia menatap kedua kakinya dengan kebingungan yang polos. Ia mencoba berdiri, dan langsung jatuh lagi. Berjalan, ternyata tidak semudah berenang. Langit mulai terang. Warna kelabu perlahan berubah menjadi jingga pucat. Di kejauhan, suara mesin kapal nelayan terdengar mendekat. Aruna panik. Instingnya berteriak untuk kembali ke laut. Namun ketika ia mencoba menyeret tubuhnya menuju ombak, sesuatu terasa berbeda. Air laut yang menyentuh kulitnya tidak lagi terasa seperti rumah. Ia tidak bisa kembali. Tubuh manusianya menggigil saat angin pagi menyentuh kulitnya yang telanjang. Ia memeluk dirinya sendiri, menatap dunia yang asing dengan mata lebar penuh ketakutan. Di kejauhan, seorang nelayan tua melihat sosoknya. Ya Tuhan, siapa itu? Aruna tidak mengerti bahasa manusia, tapi nada suara itu membuatnya gemetar. Ia tidak tahu di mana ia berada, tidak tahu mengapa ia berubah, dan tidak tahu bahwa perubahan ini bukanlah kebetulan. Di dalam hatinya yang terdalam, ada satu rasa yang muncul perlahan. Rindu, rindu pada seseorang yang bahkan ia belum ingat sepenuhnya. Sementara matahari terbit perlahan di cakrawala, ombak kecil menyentuh ujung kakinya seperti salam perpisahan. Laut telah melepasnya, dan takdir manusia sedang menunggunya. Bab 2. Pria dengan luka yang tak terlihat. Lampu-lampu kota Seoul menyala seperti bintang buatan manusia. Di lantai atas sebuah hotel mewah di Gangnam, seorang pria berdiri di depan cermin besar. Jas hitamnya terpasang rapi, rambutnya disisir sempurna. Ekspresinya tenang, terlalu tenang. Namanya Han Jihan. Di mata orang-orang, ia adalah investor muda yang sukses, lulusan universitas luar negeri, sopan dan karismatik. Namun itu hanya topeng. Di balik senyum tipisnya, Jihan adalah penipu kelas atas. Malam ini, targetnya adalah seorang pengusaha properti yang terkenal serakah. Dengan permainan kata, data palsu yang tersusun rapi, dan kepercayaan diri tanpa celah, Jihan membuat pria itu mentransfer sejumlah besar uang untuk investasi yang tidak pernah ada. Ketika notifikasi transfer masuk ke ponselnya,
Jihan hanya menghela napas pendek. Tak ada rasa bangga, tak ada rasa bersalah, hanya kosong. Tanda pisah. Ia pulang ke apartemennya yang luas namun terasa hampa. Tidak ada foto keluarga, tidak ada suara televisi, hanya dinding putih dan suara kota dari kejauhan. Jihan melepas jasnya, duduk di sofa, dan memijat pelipisnya. Mimpi itu datang lagi. Ia berdiri di tepi laut. Angin meniup pakaiannya yang aneh, seperti pakaian dari zaman kerajaan. Di depannya, seorang gadis berdiri dengan mata sebening air laut. Jangan lupakan aku. Suara itu selalu sama. Ia selalu terbangun sebelum bisa melihat wajahnya dengan jelas. Jihan membuka mata dengan napas terengah. Jam menunjukkan pukul 3.17 pagi. Ia berjalan ke balkon. Angin malam Seoul tidak memiliki aroma asin seperti laut. Tapi entah mengapa, dadanya terasa sesak seperti kehilangan sesuatu yang penting. Aneh, gumamnya. Sejak kecil, ia sering bermimpi tentang laut. Padahal ia tumbuh di kota. Orang tuanya meninggal ketika ia masih remaja dalam kecelakaan misterius saat perjalanan bisnis di daerah pesisir. Sejak itu, hidupnya berubah. Ia belajar bertahan sendiri, belajar membaca orang, belajar memanfaatkan kelemahan mereka. Jika dunia menipunya lebih dulu, mengapa ia tidak boleh membalas? Namun akhir-akhir ini, setiap kali ia melakukan penipuan, mimpi tentang gadis di laut itu semakin jelas. Seolah ada sesuatu yang mencoba menariknya kembali. Tanda pisah. Keesokan paginya, Jihan mendapat pesan dari rekannya, Min Jae. Kita punya target baru, kolektor artefak laut, kaya, eksentrik, dan terobsesi dengan legenda. Jihan terdiam. Legenda laut. Untuk sesaat, bayangan ombak dan mata seorang gadis muncul di pikirannya. Ia menggeleng, mencoba mengusir perasaan aneh itu. Baik, jawabnya singkat. Ia tidak tahu bahwa di waktu yang hampir bersamaan, di sebuah desa pesisir yang jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang gadis berambut panjang sedang berusaha berdiri untuk pertama kalinya dengan dua kaki manusia. Takdir mereka bergerak seperti arus laut. Perlahan, tak terlihat, namun pasti akan bertemu. Dan ketika itu terjadi, tidak ada satupun dari mereka yang akan bisa kembali menjadi diri mereka yang dulu. Bab 3. Tatapan yang tak asing. Pagi di desa pesisir itu terasa canggung bagi Aruna. Ia duduk di balik tumpukan jaring nelayan yang digantung untuk dikeringkan. Tubuhnya kini terbalut gaun sederhana pemberian seorang wanita tua yang menemukannya terdampar. Meski kain itu terasa kasar di kulitnya, ia belajar untuk tidak mengeluh. Segalanya terasa terlalu keras. Udara, suara, cahaya, langkah manusia terdengar berat di atas tanah. Mereka berbicara cepat, dengan bahasa yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun perlahan, telinganya mulai mengenali pola suara. Ia mengamati semuanya dengan mata besar penuh rasa ingin tahu. Seorang anak kecil berlari melewatinya, tertawa riang. Aruna tersenyum kecil. Di laut, tidak ada tawa seperti itu. Hanya gema sunyi dan nyanyian paus yang panjang. Namun di balik kehangatan pagi, hatinya terasa gelisah. Seolah sesuatu sedang mendekat. Tanda pisah. Sementara itu, beberapa kilometer dari desa, sebuah mobil hitam mengilap melaju menyusuri jalan pesisir. Jihan duduk di kursi belakang, memandang keluar jendela. Ia seharusnya fokus pada target barunya, kolektor artefak laut yang tinggal di villa dekat tebing. Namun sejak memasuki wilayah ini, dadanya terasa aneh. Laut di sisi kanan jalan berkilau di bawah sinar matahari. Ombaknya tenang, berlawanan dengan badai yang terjadi 2 malam lalu. Tanpa sadar, ia menyentuh kaca jendela. Berhenti sebentar, ucapnya tiba-tiba pada sopir. Mobil berhenti di area parkir kecil dekat pantai. Jihan turun, angin asin menyentuh wajahnya. Bau laut yang khas memenuhi paru-parunya, dan jantungnya berdegup lebih cepat. Tanda pisah. Aruna berjalan perlahan menyusuri bibir pantai. Ia masih belajar menyeimbangkan tubuhnya dengan 2 kaki. Setiap langkah terasa rapuh, tapi ia menolak kembali bersembunyi. Ia merasa ditarik. Ombak kecil menyentuh ujung kakinya. Air itu seolah berbisik pelan. Lalu ia melihatnya. Seorang pria berdiri beberapa meter darinya. Tinggi, berpakaian rapi, tatapannya dalam dan kosong sekaligus.
Waktu seakan melambat. Jihan membeku. Wajah itu, wajah yang selama ini hanya muncul dalam mimpinya kini berdiri nyata di hadapannya. Rambut panjangnya tertiup angin. Mata gadis itu sebening laut, penuh kebingungan dan sesuatu yang lebih dalam, kesedihan yang tua. Aruna juga tidak bisa mengalihkan pandangan. Aroma jiwa itu, ia mengenalinya, bukan dari kehidupan ini, melainkan dari ratusan tahun yang lalu. Langkahnya goyah, ia hampir terjatuh. Tapi Jihan refleks menangkap pergelangan tangannya. Sentuhan itu seperti percikan listrik. Kilasan gambar menyerbu kepala Jihan. Seorang wanita berbaju putih di tepi laut. Darah di pasir, janji yang tak sempat ditepati. Ia terengah dan melepaskan tangannya perlahan, seolah takut pada perasaan yang muncul. Kita pernah bertemu, tanyanya tanpa sadar. Aruna tidak sepenuhnya mengerti kalimatnya, tapi nada suaranya membuat jantungnya bergetar. Bibirnya bergerak pelan. Aku mengenalmu. Bahasanya terbata, namun jelas. Angin bertiup lebih kencang. Di kejauhan, seseorang berdiri di atas tebing, memperhatikan mereka dengan teropong kecil. Pertemuan itu bukan kebetulan. Takdir telah bergerak, dan ombak yang tenang hari ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Bab 4. Jejak di masa Joseon. Malam itu, Aruna tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai apartemen Jihan, menatap jendela besar yang memperlihatkan cahaya kota. Dunia manusia begitu terang, namun hatinya justru terasa semakin gelap. Sejak pertemuan di pantai, Jihan membawanya ke Seoul dengan alasan sederhana. Ia tidak bisa meninggalkan gadis aneh itu sendirian. Meski ia sendiri tidak mengerti mengapa ia merasa bertanggung jawab, Aruna memejamkan mata, dan ingatan itu datang. Tanda pisah. Ratusan tahun lalu, di era Joseon, langit musim semi berwarna biru pucat. Ombak di pesisir selatan berkilau lembut di bawah sinar matahari. Aruna, dalam wujud putri duyungnya, sering naik ke permukaan untuk melihat dunia manusia. Ia selalu bersembunyi di balik batu karang besar, mengamati para nelayan dari kejauhan. Hari itu, seorang pria berbeda berdiri di tepi pantai. Ia mengenakan hanbok bangsawan berwarna biru tua. Tatapannya tidak arogan seperti pejabat lainnya. Ia justru terlihat kesepian. Namanya Lee So-won, putra seorang pejabat tinggi kerajaan. Takdir mempertemukan mereka ketika So-won terjatuh ke laut saat mencoba menyelamatkan seorang anak kecil dari ombak besar. Tanpa berpikir panjang, Aruna menariknya ke permukaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyentuh manusia. Ketika So-won sadar dan melihat wajahnya, ia tidak berteriak. Tidak ketakutan. Ia tersenyum. Apakah kau makhluk laut yang sering disebut dalam legenda? Tanyanya lembut. Aruna tidak memahami semua kata, tetapi ia memahami nada suaranya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ingin tinggal lebih lama di dunia manusia. Tanda pisah. Hari-hari mereka dipenuhi rahasia. So-won sering datang ke pantai saat senja. Ia berbicara tentang kehidupannya di istana, tentang tekanan politik, tentang pengkhianatan yang tersembunyi di balik senyum para pejabat. Aruna mendengarkan. Ia tidak bisa sepenuhnya berbicara, tapi kehadirannya cukup. Namun kebahagiaan tidak pernah bertahan lama. Seorang pejabat licik yang mengincar posisi ayah So-won mengetahui tentang makhluk laut itu. Ia percaya bahwa menangkap putri duyung akan memberinya kekuasaan dan keabadian. Suatu malam, jebakan dipasang. Anak buahnya menyerang pantai saat Aruna muncul. So-won mencoba melindunginya. Pedang berkilat di bawah cahaya bulan. Darah mengalir di pasir. Aruna menjerit. Jeritan yang mengguncang laut. Ia memeluk tubuh So-won yang perlahan kehilangan napas. Dengan air mata yang jatuh ke dadanya, ia membuat satu keputusan. Air mata putri duyung memiliki kekuatan. Ia bisa menyelamatkan jiwa, atau menghapus ingatan. Namun saat itu, sudah terlambat. So-won meninggal dalam pelukannya. Aruna kembali ke laut dengan hati yang hancur, membawa luka yang tak pernah sembuh. Tanda pisah. Aruna tersentak bangun. Air matanya membasahi pipi. Di ruang tamu, Jihan terdiam memandangnya. Ia tidak tahu sejak kapan ia berdiri di sana. Apa yang kau lihat? Tanyanya pelan. Aruna menatapnya lama. Kau pernah mati demi aku. Jihan membeku. Sejak pertemuan mereka, mimpi-mimpinya semakin jelas. Ia kini melihat pedang, melihat pasir merah oleh darah.
dan melihat dirinya sendiri jatuh. Ia tertawa kecil, mencoba terdengar rasional. Itu tidak masuk akal, namun jantungnya berdetak tidak teratur. Di dalam dirinya, sesuatu mulai bangkit. Bukan sekadar rasa penasaran, melainkan ingatan yang terkubur. Dan di tempat lain, seseorang sedang membuka arsip kuno tentang legenda Putri Duyung yang muncul kembali setiap ratusan tahun, selalu diiringi kematian seorang pria yang mencintainya. Sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk terulang. Bab 5. Dunia yang terlalu terang. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai apartemen Jihan. Aruna terbangun dengan wajah mengernyit. Dunia manusia selalu terlalu terang. Di laut, cahaya turun perlahan, lembut dan biru. Di sini, sinar matahari terasa seperti sesuatu yang memaksa. Ia duduk di sofa, menyentuh rambutnya yang kini kering. Ia masih belum terbiasa dengan rasa kain di kulitnya, atau udara yang tak pernah benar-benar lembab. Dari dapur, suara benda jatuh terdengar keras. Aruna terlonjak. Jihan muncul dengan ekspresi kesal sambil memegang sendok logam. Kau tidak bisa menyalakan kompor seperti itu, katanya. Aruna memiringkan kepala. Api kecil, tapi panas sekali. Jihan menatapnya, lalu menghela napas panjang. Sejak membawanya ke Seoul, hidupnya berubah kacau. Ia tidak tahu siapa sebenarnya gadis ini. Tidak ada identitas. Tidak ada keluarga yang mencari. Tidak ada jejak digital. Seolah ia benar-benar muncul dari laut. Dan yang paling mengganggu, ia mulai mempercayainya. Tentang reinkarnasi, tentang Joseon, tentang kematian. Ia tidak ingin percaya, tapi mimpi-mimpi itu kini datang bahkan saat ia terjaga. Tanda pisah. Hari itu, Jihan memutuskan membawa Aruna keluar agar ia belajar menjadi manusia. Mereka berjalan di pusat kota. Aruna terpukau melihat layar LED raksasa. Ia berhenti di depan etalase toko pakaian, menyentuh kaca dengan hati-hati. Manusia memakai banyak warna, gumamnya kagum. Jihan hampir tersenyum, namun di balik keramaian itu, sepasang mata mengamati mereka dari kejauhan. Seorang pria berdiri di dalam mobil hitam yang terparkir di sisi jalan. Ia memandangi Aruna dengan tatapan tajam. Namanya Kang Dojin, kolektor artefak laut, pencinta legenda, dan pemburu kebenaran. Ia telah menerima laporan dari nelayan tentang seorang gadis misterius yang muncul setelah badai. Ia awalnya mengabaikannya, sampai ia melihat foto buram yang diambil seseorang. Gadis itu, ekspresinya, tatapan yang tidak biasa, dan hari ini, ia melihatnya langsung. Menarik, gumamnya pelan. Tanda pisah. Di dalam pusat perbelanjaan, Aruna tiba-tiba berhenti berjalan. Wajahnya pucat. Apa? Tanya Jihan. Ada bahaya. Ia tidak bisa menjelaskan. Namun nalurinya sebagai makhluk laut selalu peka terhadap ancaman. Jihan mengikuti arah pandangannya. Tapi hanya melihat kerumunan biasa. Kau terlalu banyak menonton film. Ujarnya mencoba bercanda. Namun dadanya sendiri terasa tak nyaman. Tanda pisah. Malam itu, Aruna berdiri di balkon apartemen. Ia menatap langit Seoul yang dipenuhi cahaya kota. Hampir tak terlihat bintang. Di laut, bintang lebih banyak, katanya lirih. Jihan berdiri di sampingnya. Kenapa kau tidak kembali saja? Tanyanya tiba-tiba. Aruna terdiam. Aku tidak bisa. Jihan menoleh. Aku memilih tinggal. Kenapa? Aruna menatapnya dalam. Karena kali ini, aku ingin melihat akhir cerita kita. Angin malam berhembus pelan. Jihan merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Takut dan harapan bercampur menjadi satu. Namun jauh dari sana, Dojin sedang membuka lembaran arsip kuno. Sebuah catatan tua menyebutkan, Putri Laut akan kembali setiap ratusan tahun. Jika ia jatuh cinta pada manusia, tragedi akan mengikuti. Dojin tersenyum tipis. Jika legenda itu benar, maka ia telah menemukan harta terbesar dalam hidupnya. Dan ia tidak berniat membiarkannya pergi. Bab 6. Pemburu Legenda. Hujan turun tipis malam itu, membasahi jendela besar ruang kerja Kang Dojin. Ruangan itu dipenuhi artefak laut, peta kuno, lukisan kapal karam, patung makhluk mitologi, dan buku-buku tua berbahasa klasik. Di tengah meja kayu gelapnya, terbentang satu lembar naskah rapuh yang telah ia dapatkan dari kolektor rahasia di Busan. Tulisan itu menyebutkan,
Makhluk laut akan muncul kembali ketika takdir lama belum selesai. Ia membawa air mata yang mampu mengubah ingatan dan nasib. Dojin menyandarkan tubuhnya ke kursi. Selama bertahun-tahun, ia mengumpulkan bukti bahwa legenda bukan sekadar dongeng. Ia percaya ada sesuatu di dunia ini yang belum dijelaskan sains, dan ia ingin menjadi orang pertama yang membuktikannya. Foto Aruna terpampang di layar monitornya. Wajah itu tidak biasa, tatapan yang terlalu dalam, kulit yang terlalu pucat untuk seseorang yang tinggal lama di daratan. Jika kau benar-benar ada, gumamnya, aku akan menemukannya. Tanda pisah. Di apartemen Jihan, suasana terasa berbeda. Aruna berdiri di depan wastafel, menatap pantulan dirinya di cermin. Ia menyentuh wajahnya sendiri, seolah memastikan bahwa ia benar-benar manusia. Namun sejak pagi tadi, tubuhnya terasa lemah. Ia merindukan laut. Semakin lama ia jauh dari air asin, semakin berat napasnya terasa. Jihan memperhatikan dari ambang pintu. Kau sakit, Aruna menggeleng pelan. Aku hanya rindu rumahmu. Ia mengangguk. Jihan terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat dadanya tertekan. Tanpa banyak bicara, ia mengambil kunci mobil. Ayo, tanda pisah. Mereka tiba di pantai yang lebih sepi, jauh dari pusat kota. Langit malam gelap, hanya diterangi bulan separuh. Ombak terdengar pelan, seperti napas panjang yang menenangkan. Begitu kaki Aruna menyentuh air, ekspresinya berubah. Seolah energi mengalir kembali ke tubuhnya. Jihan memperhatikannya dari kejauhan. Ia terlihat hidup, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Jika suatu hari ia harus memilih antara dunia manusia dan laut, ia mungkin tidak akan memilihnya. Tanda pisah. Namun mereka tidak sendirian. Dari balik mobil yang terparkir agak jauh, seseorang memotret dengan lensa panjang. Klik, klik. Dojin menurunkan kameranya perlahan. Ia menyaksikan Aruna berdiri di tengah ombak. Air mencapai betisnya. Wajahnya menengadah ke langit. Menarik sekali, bisiknya. Ia telah mengirim sampel air laut dari lokasi badai minggu lalu ke laboratorium pribadi. Hasilnya menunjukkan sesuatu yang tak biasa. Jejak protein yang tidak cocok dengan spesies manapun yang dikenal. Dan sekarang, ia melihat bukti hidupnya. Tanda pisah. Tiba-tiba, Aruna membeku. Ia menoleh tajam ke arah Dojin. Mata mereka bertemu dalam jarak jauh. Nalurinya berteriak, bahaya. Jihan melihat perubahan ekspresinya. Apalagi, ada yang melihat. Jihan langsung waspada. Ia mengikuti arah pandangannya. Namun hanya melihat siluet mobil yang kemudian menyalakan mesin dan pergi. Perasaan tidak nyaman merayapi punggungnya. Kita pulang, katanya tegas. Tanda pisah. Di perjalanan kembali, Aruna menggenggam ujung lengan jas Jihan. Sejarah sedang bergerak lagi, bisiknya. Jihan menatap jalan. Rahangnya mengeras. Ia tidak percaya pada takdir. Ia percaya pada pilihan. Namun semakin ia mencoba menyangkal, semakin dunia di sekitarnya terasa seperti potongan puzzle yang telah disusun jauh sebelum ia lahir. Dan di suatu tempat dalam kegelapan kota, Kang Dojin tersenyum sambil menatap foto terbaru Aruna yang basah oleh air laut. Jika legenda itu benar, katanya pelan, aku akan menjadi orang yang menuliskan akhirnya. Bab 7. Retakan di hati. Sejak malam di pantai itu, sesuatu dalam diri Jihan tidak lagi sama. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Aruna. Cara ia memiringkan kepala saat bingung. Cara ia menatap hujan seolah itu mukjizat. Cara ia tersenyum pada laut seperti pada sahabat lama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jihan merasa takut kehilangan seseorang. Tanda pisah. Di sisi lain, Kang Dojin mulai bergerak lebih terang-terangan. Ia mengundang Jihan ke sebuah pameran artefak laut di galeri pribadinya. Undangan itu datang dengan alasan bisnis, investasi dalam proyek maritim. Kesempatan bagus, ujar Minjae saat membaca proposalnya. Pria ini kaya dan obsesif. Tapi kalau kau bisa menggaetnya, kita bisa dapat akses ke jaringan elitnya. Jihan terdiam. Nama itu terasa tidak asing. Kang Dojin. Ia ingat siluet mobil malam itu. Namun ia tetap datang. Tanda pisah. Galeri Dojin dipenuhi benda-benda aneh. Tulang belulang paus purba. Peta kapal karam. Lukisan makhluk laut yang digambarkan dengan detail menyeramkan. Aruna ikut.
karena Jihan tak ingin meninggalkannya sendiri. Begitu mereka masuk, udara terasa berat. Aruna merasakan tatapan itu sebelum melihat pemiliknya. Dojin berdiri di ujung ruangan. Jas abu-abu rapi, senyum tipis yang sulit ditebak. "Selamat datang," katanya sopan. Tatapannya berhenti lebih lama pada Aruna. "Dan siapa ini, teman?" jawab Jihan singkat. Aruna menatap lukisan besar di dinding. Gambar seorang wanita dengan ekor ikan, memeluk pria yang terluka di tepi laut. Jantungnya berdegup kencang. "Itu hanya legenda," ujar Dojin pelan di belakangnya. "Makhluk laut yang jatuh cinta pada manusia, dan selalu berakhir tragis." Aruna menoleh perlahan. "Tidak semua cerita berakhir sama," katanya tenang. Untuk sesaat, suasana membeku. Jihan menangkap ketegangan di antara mereka. Dojin tersenyum kecil. "Saya suka optimisme." Namun matanya tidak tersenyum. Tanda pisah. Malam itu, sepulang dari galeri, Jihan tak bisa diam. "Apa yang sebenarnya terjadi antara kau dan pria itu?" tanyanya. Aruna menatapnya. "Ia tahu." "Tahu apa?" "Bahwa aku bukan manusia sepenuhnya." Jihan menghela napas kesal. Itu tidak masuk akal. Namun ia sendiri merasakan ancaman yang nyata. Ia membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang Dojin. Riwayat akademis cemerlang, penelitian tentang biologi laut, beberapa proyek rahasia yang dibiayai pribadi, dan satu hal yang membuat Jihan membeku. Sebuah laporan laboratorium tentang anomali genetik dari sampel air laut pasca badai. Tanggalnya, tepat setelah Aruna muncul. Tanda pisah. Di balkon, Aruna berdiri sendirian. "Aku tidak ingin kau terluka lagi," bisiknya pelan pada laut yang jauh. Jihan mendekat. "Kau selalu bicara tentang masa lalu," katanya lembut. "Tapi kita hidup sekarang." Aruna menatapnya. "Dulu kau mati karena melindungiku." Jihan menggenggam tangannya. "Kalau itu benar, maka kali ini aku akan hidup untuk melindungimu." Kata-kata itu membuat Aruna terdiam. Ia tahu sejarah sering berulang. Namun mungkin, takdir bisa diubah. Tanda pisah. Di tempat lain, Dojin menatap rekaman CCTV galeri yang menyorot Aruna. Ia memperbesar gambar wajahnya, lalu tersenyum tipis. "Jika kau benar-benar makhluk laut," gumamnya, "aku akan membuktikannya, dan dunia akan tahu." Badai belum datang, namun retakan kecil sudah muncul, dan cinta yang mulai tumbuh di antara Aruna dan Jihan akan segera diuji. Bab 8. Ketika laut dipisahkan. Pagi itu terasa terlalu tenang. Aruna sedang sendirian di apartemen ketika bel berbunyi. Jihan pergi menemui Minjae untuk membahas sesuatu yang mendesak. Ia membuka pintu tanpa curiga. Di luar berdiri seorang wanita berjas putih. "Kami dari Pusat Penelitian Kelautan. Kami ingin menanyakan tentang fenomena badai minggu lalu." Aruna tidak sepenuhnya memahami kalimatnya. Namun sebelum ia bisa menutup pintu, dua pria muncul dari balik tangga darurat. Semuanya terjadi cepat. Suntikan kecil menusuk lengannya. Pandangan Aruna kabur. Hal terakhir yang ia lihat adalah lorong apartemen yang berputar, dan wajah dingin Kang Dojin di ujung sana. Tanda pisah. Ketika Jihan kembali, apartemen itu kosong. Telepon Aruna tertinggal. Sandalnya masih di dekat pintu. Dan ada bekas perlawanan kecil di lantai. Jantung Jihan seperti berhenti berdetak. Ia langsung membuka laptopnya. Melacak kamera gedung. Rekaman menunjukkan mobil hitam yang sama seperti di pantai. Kang Dojin, kemarahan yang selama ini ia pendam akhirnya pecah. "Kalau kau menyentuhnya," gumamnya. Suaranya bergetar. Tanda pisah. Aruna terbangun dalam ruangan putih yang terlalu terang. Tangannya terikat longgar. Bukan dengan rantai, tapi dengan alat medis. Ia mendengar suara mesin berdengung. Dojin berdiri di balik kaca transparan, mengenakan jas laboratorium. "Tenang saja," katanya melalui pengeras suara. "Aku tidak berniat menyakitimu. Aku hanya ingin kebenaran." Aruna menatapnya dengan dingin. "Kebenaran bukan milikmu." Dojin tersenyum tipis. "Jika kau manusia, tes darah akan membuktikannya. Jika bukan," ia berhenti, "maka dunia akan berubah." Jarum suntik disiapkan. Aruna menutup mata. Tubuhnya mulai melemah. Ia terlalu lama jauh dari laut. Kulitnya terasa panas. Jantungnya berdetak tak stabil. Air mata menggenang di sudut matanya. Satu tetes jatuh. Begitu menyentuh lantai,
Tetesan itu berkilau biru sebelum mengeras seperti kristal kecil. Para peneliti terdiam. Dojin mendekat perlahan. Akhirnya, bisiknya, tanda pisah. Sementara itu, Jihan tidak tinggal diam. Ia menggunakan semua koneksi lamanya, bahkan cara-cara yang pernah ia gunakan untuk menipu orang. Ia menyusup ke sistem keamanan Dojin, menemukan lokasi fasilitas penelitian pribadi di pinggiran kota. Ketika ia melihat siaran kamera internal memperlihatkan Aruna terikat di kursi medis, sesuatu dalam dirinya pecah. Kilasan masa lalu menghantamnya, pedang, darah, jeritan di pantai, dan wajah Aruna yang menangis. Kali ini, ia tidak akan jatuh tanpa melawan. Tanda pisah. Di ruang laboratorium, Aruna menatap Dojin. Jika kau terus memaksaku, suaranya melemah. Laut tidak akan diam. Dojin tertawa kecil. Laut tidak punya kehendak. Namun tepat saat itu, alarm berbunyi. Sistem keamanan diretas. Lampu berkedip. Pintu darurat terbuka otomatis. Dan di ujung lorong, Jihan berdiri dengan tatapan yang belum pernah Aruna lihat sebelumnya. Bukan penipu, bukan pria ragu, melainkan seseorang yang siap melawan takdir itu sendiri. Lepaskan dia, suaranya dingin. Bab 9. Pilihan yang mengubah takdir. Lepaskan dia, suara Jihan menggema di lorong laboratorium yang dingin. Lampu darurat berkedip merah, alarm masih berbunyi samar. Para peneliti mundur panik ketika sistem keamanan terkunci akibat peretasan. Kang Dojin berdiri tenang di depan Aruna. Kau datang lebih cepat dari yang kuduga, katanya tanpa menoleh. Jihan melangkah masuk. Tatapannya tak pernah lepas dari Aruna yang terikat di kursi medis. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap kuat. Ini bukan urusanmu, lanjut Dojin. Yang kulakukan adalah demi ilmu pengetahuan. Dengan menculik seseorang, balas Jihan dingin. Dojin tersenyum tipis. Seseorang, apakah kau benar-benar yakin dia manusia? Kalimat itu menggantung di udara. Aruna menggeleng pelan ke arah Jihan. Pergi, ini berbahaya. Namun Jihan tidak bergerak. Ia berjalan maju. Setiap langkah penuh tekad. Kalau kau ingin bukti, katanya pada Dojin, kau sudah melihatnya. Air matanya, reaksi tubuhnya, apalagi yang kau cari? Kepastian. Jawab Dojin, jika ia benar makhluk laut, keberadaannya akan mengubah sejarah. Dan aku akan menjadi orang yang membuktikannya. Dan setelah itu, tanya Jihan tajam, kau pikir dunia akan membiarkannya hidup tenang? Dojin terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, ada keraguan tipis di matanya. Tanda pisah. Tiba-tiba, layar monitor di belakang mereka menampilkan hasil analisis darah yang baru saja diproses. Struktur sel tidak sepenuhnya manusia. Generasi jaringan lebih cepat dari normal. Kandungan protein yang belum teridentifikasi. Ruangan menjadi sunyi. Aruna menutup mata. Rahasia itu kini tak lagi tersembunyi. Tanda pisah. Jihan mendekat perlahan, memanfaatkan kekacauan sistem untuk membuka pengikat di tangan Aruna. Percayalah padaku, bisiknya. Begitu tali terlepas, Aruna hampir roboh. Jihan menangkapnya. Sentuhan itu memicu kilasan memori yang lebih kuat dari sebelumnya. Pantai Joseon. Tubuhnya bersimbah darah. Suara Aruna menangis memanggil namanya. Kali ini, ia tidak akan mati. Ia tidak akan menyerah. Tanda pisah. Dojin melangkah maju. Kalian tidak akan keluar dari sini begitu saja. Namun sebelum ia sempat memberi perintah, seluruh gedung bergetar. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Di layar CCTV luar gedung, ombak besar menghantam dermaga terdekat meski cuaca cerah. Air laut naik tak wajar. Aruna membuka mata. Laut, merespons. Bisiknya lemah. Dojin menatap layar dengan tak percaya. Ini mustahil. Tidak, kata Jihan tegas. Yang mustahil adalah mengira kau bisa mengendalikan sesuatu yang lebih tua dari manusia. Alarm berubah menjadi sirene evakuasi. Air mulai merembes ke lantai bawah fasilitas yang berada dekat garis pantai. Dojin ragu antara ambisi dan keselamatan. Akhirnya ia mundur selangkah. Pergi, katanya pelan. Suaranya tak lagi setenang tadi. Jihan tidak menunggu lebih lama. Ia menggendong Aruna dan berlari keluar melalui pintu darurat. Tanda pisah. Di luar, angin berembus kencang meski langit masih cerah. Ombak tinggi menghantam beton pelabuhan. Jihan membawa Aruna ke mobilnya. Maaf, bisik Aruna. Semua ini karena aku.
Jihan menatapnya serius. Tidak, ini karena manusia yang terlalu serakah. Ia menggenggam tangannya erat. Kali ini, kita tidak akan lari dari takdir. Kita akan mengubahnya. Aruna menatap laut yang perlahan kembali tenang. Namun ia tahu, rahasia mereka kini tidak lagi hanya milik mereka. Dan Kang Dojin belum benar-benar menyerah. Di dalam gedung yang setengah tergenang, Dojin berdiri menatap laut dengan ekspresi campuran antara kagum dan obsesif. Jika kau memilihnya, gumamnya, maka aku akan mencari cara lain. Badai belum selesai, ia baru saja dimulai. Bab 10, Ombak yang Memilih. Langit pagi berwarna abu-abu pucat ketika Jihan membawa Aruna kembali ke pantai tempat mereka pertama kali bertemu. Angin berembus pelan, laut terlihat tenang, seolah tidak pernah mengamuk malam sebelumnya. Aruna berdiri menghadap ombak, tubuhnya masih lemah. Namun ada ketenangan berbeda di wajahnya. Sejak rahasianya terbongkar, ia tahu waktunya di daratan mungkin tidak lama. Aku bisa kembali sekarang, katanya pelan. Jihan membeku. Kembali, untuk selamanya. Aruna mengangguk. Jika aku kembali ke laut dan tetap di sana, keseimbangan akan pulih. Tidak akan ada lagi badai aneh. Tidak ada lagi yang memburuku. Dan aku, suara Jihan hampir tak terdengar. Aruna menatapnya dengan mata yang penuh lautan. Jika aku memilih laut, kau akan hidup dengan aman. Tanpa ancaman. Jihan tertawa pelan. Getir. Kau pikir aku peduli pada aman? Ia melangkah mendekat. Aku sudah hidup sendirian terlalu lama. Kalau ini takdir, maka untuk sekali ini, aku ingin memilih sendiri. Aruna menahan air mata. Jika aku tetap menjadi manusia, aku akan kehilangan sesuatu. Apa? Keabadian. Jihan terdiam. Putri Duyung tidak menua, tidak mati seperti manusia. Namun jika ia memilih menjadi manusia sepenuhnya, ia akan menjalani hidup dengan batas. Dengan akhir, dan mungkin, dengan kehilangan. Tanda pisah. Ombak menyentuh kaki Aruna. Tubuhnya mulai berkilau lembut, seperti cahaya biru yang dulu membawanya ke darat. Laut memanggilnya. Ia bisa merasakannya. Kenangan masa lalu. Joseon. Kematian Soowon, ratusan tahun kesepian, semua berputar dalam benaknya. Jika ia kembali, ia akan hidup tanpa luka manusia. Jika ia tinggal, ia akan merasakan cinta, dan kemungkinan kehilangan lagi. Jihan menggenggam tangannya. Kali ini tidak ada pedang. Tidak ada pengkhianatan kerajaan. Hanya kita. Aruna menatapnya lama. Untuk pertama kalinya sejak ratusan tahun, ia tidak merasa sendirian. Ia tersenyum kecil. Baiklah, bisiknya. Cahaya biru di sekeliling tubuhnya perlahan meredup. Ombak yang tadi bergejolak kembali tenang. Laut, melepaskannya. Tanda pisah. Beberapa bulan kemudian, musim semi datang ke Seoul. Aruna berjalan di taman kota dengan gaun sederhana. Rambutnya tertiup angin ringan. Ia kini benar-benar manusia. Ia belajar memasak, belajar membaca, belajar memahami dunia tanpa keajaiban. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa waktu berjalan bersamanya, bukan melawannya. Jihan berhenti menipu. Ia membuka usaha kecil di bidang keamanan digital, menggunakan kemampuannya untuk melindungi, bukan memanfaatkan. Suatu sore, mereka kembali ke pantai. Tidak ada badai, tidak ada pengejaran, hanya dua manusia berdiri berdampingan. Apa kau menyesal? Tanya Jihan. Aruna tersenyum. Tidak, karena untuk pertama kalinya, akhir cerita ini bukan ditulis oleh takdir. Ia menggenggam tangan Jihan erat, melainkan oleh kita, di kejauhan. Ombak berbisik pelan, bukan sebagai panggilan, melainkan sebagai restu. Dan kali ini, cinta mereka tidak tenggelam. Ia berakar, sebagai manusia, sebagai pilihan. Epilog, bisikan ombak yang tenang. Setahun berlalu, musim panas kembali menyentuh pantai tempat semuanya dimulai. Tidak ada lagi badai aneh. Tidak ada lagi laboratorium rahasia. Tidak ada lagi pengejaran. Hanya suara ombak yang datang dan pergi seperti napas panjang dunia. Aruna duduk di atas pasir, membiarkan jemarinya tenggelam dalam butiran hangat. Rambutnya kini lebih pendek. Ia memilih memotongnya sendiri, sebagai tanda bahwa hidupnya telah berubah. Ia bukan lagi makhluk yang menunggu waktu berlalu. Ia hidup di dalamnya, di kejauhan.
Jihan sedang berbicara dengan seorang nelayan tua tentang sistem keamanan baru yang ia bantu pasang untuk melindungi kapal-kapal dari peretasan. Hidupnya kini berbeda, lebih jujur, lebih tenang. Ketika Jihan berjalan mendekat, Aruna menatapnya dengan senyum kecil. Laut hari ini tenang, katanya. Karena tidak ada yang mencoba menantangnya. Jawab Jihan ringan. Aruna memandang Cakrawala. Dulu, laut adalah rumahnya. Tempat ia kembali setiap kali dunia terasa kejam. Sekarang, rumahnya berdiri di sampingnya. Sebagai manusia, ia mulai merasakan hal-hal yang dulu tak pernah ia miliki. Ia merasa lelah setelah berjalan jauh. Ia merasa lapar di tengah malam. Ia bahkan merasakan takut ketika memikirkan masa depan. Namun di balik semua keterbatasan itu, ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Waktu, waktu yang bisa ia bagi. Waktu yang bisa ia isi. Waktu yang tidak lagi terasa sebagai penantian panjang tanpa akhir. Kadang aku masih mendengar laut memanggil. Bisiknya pelan. Jihan menggenggam tangannya. Dan apa yang kau lakukan? Aku menjawabnya dengan diam. Aruna tersenyum. Karena sekarang aku tahu. Aku tidak perlu kembali. Jihan menatapnya lembut. Kau menyesal. Aruna menggeleng. Dulu aku hidup tanpa akhir. Tapi tanpa pilihan. Ia menatap jemari mereka yang saling bertaut. Sekarang aku punya akhir. Tapi juga punya pilihan. Matahari mulai tenggelam perlahan. Mewarnai langit dengan jingga dan emas. Angin membawa aroma asin yang familiar. Namun tidak lagi terasa seperti panggilan. Hanya seperti teman lama yang datang menyapa. Di suatu tempat yang jauh, Kang Dojin membaca berita tentang fenomena laut yang kembali stabil. Ia tidak lagi mengejar legenda. Obsesinya meredup bersama badai yang tak pernah kembali. Beberapa kisah memang tidak ditakdirkan untuk dibuktikan. Beberapa rahasia cukup hidup di antara dua hati. Aruna berdiri dan menarik Jihan berdiri bersamanya. Mari pulang, katanya lembut. Dan untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, kata pulang tidak berarti laut. Ia berarti tangan yang digenggamnya erat. Ombak menyentuh pantai sekali lagi. Bukan sebagai peringatan, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai restu. Dan di bawah langit yang perlahan berubah gelap, kisah putri laut yang memilih menjadi manusia itu tidak berakhir dengan tragedi. Ia berakhir dengan pilihan, dan cinta yang tidak lagi tenggelam.